Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membuat studi kasus untuk aplikasi yang nantinya menggunakan aplikasi DevC++, di mana materi yang akan dibahas adalah input dan output. Jadi setelah kita input contohnya nomor induk siswa sampai nanti nilai UTS dan nilai UAS, nanti setelah di input nanti akan menghasilkan outputnya juga. Jadi inputan di sini tentunya kita harus manggil variabel. Begitu pula untuk outputnya, kita harus memanggil variabel. Kalau berbicara tentang variabel berarti kan berbicara tentang tipe data juga. Oke, contoh untuk nomor induk siswa. Nomor induk siswa kan isinya angka 1, 2, 3, 4 atau 3, 1, 5 bla 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 bla. Berarti kan angka. Nah, kita nanti bisa menggunakan tipe data integer contohnya. Selanjutnya nama siswa, ini kan huruf, alamat huruf. Nanti kalau untuk nama dan alamat kita bisa menggunakan tipe data string atau karakter kalau di aplikasi DevC++. Selanjutnya nilai UTS dan nilai UAS, ini kan isinya pasti angka 80, 75, 65, 45. Berarti nanti kita menggunakan tipe data integer. Oke, langsung aja. Saya langsung ke praktikumnya. Kita buka bahasa pemrogramannya. Contohnya seperti ini. Saya mulai dari awal, file new. Mulai dari awal include IOStream. Include selanjutnya IOStream. IOStream. Selanjutnya include conio.h. Include conio.h. Terus using namespace std, integer main, buka kurung, tutup kurung, selanjutnya buka kurung kurawal. Jangan lupa biasanya ada gets untuk menahan tampilan. Oke, selanjutnya kita fokus ke aplikasinya. Yang akan ditampilkan pertama kali apa? SMK Perguruan Cikini contohnya. Berarti kan kalau kita ingin menampilkan tampilan yaitu cout nama tampilan yang akan kita tampilkan apa? Berarti perintahnya cout buka kurung siku titik 2. SMK contohnya Perguruan Cikini atau apapun yang akan kita tampilkan contohnya, atau contohnya universitas apa contohnya. Selanjutnya yang kedua alamatnya contohnya cout Jalan Alur Laut Blok NN nomor 14 nomor 14 contohnya Jakarta Utara. Berarti kan ini kata-kata yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan menampilkan garis cout sama sebenarnya. Selanjutnya di dalam tanda kutip, nah ini ada garis. Oke, sorry. Nah seperti ini. Ini pun kalau kita running sudah bisa sebenarnya. Coba kita compile. Contohnya nama latihannya saya buat latihan variabel 4. Oke, cuma ada error karena ada kutip 1 nih. Execute compile. Berarti kan nggak ada error nih. Kalaupun kita jalankan berarti yang tampil ya seperti ini nanti. Coba kita lihat, kita tampilkan execute run. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan line new di masing-masing baris. Harusnya kan ini 3 baris. Berarti saya balik lagi ke source code. Untuk menambahkan line new ada 2 cara. Kita bisa menggunakan ENDL atau bisa menggunakan ini /n di baris pertama dan baris kedua. Berikutnya baris ketiga pun kita tambahkan /n contohnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba compile, kita running, execute run.
Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini nanti tampilannya nih. Ya, berarti sudah sesuai ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke tampilan berikutnya. Selanjutnya saya akan menampilkan contohnya yang berikutnya yang akan saya tampilkan adalah biodata siswa. Input nomor induk siswa. Berarti out yang akan ditampilkan apa? Nomor induk siswa. Induk siswa. Titik 2. Selanjutnya karena dia akan diinput, berarti kan ada input output, berarti kita harus buat yang namanya variabel. Nah, nanti akan ada pemanggilan variabel CIN. Selanjutnya nama variabelnya apa? Kita harus bikin yang namanya, kita harus buat yang namanya deklarasi variabel. Oke, nomor induk siswa. Tadi nomor induk siswa isinya kan angka. Berarti kita bisa menggunakan INT, contohnya NIS. Oke, berarti CIN NIS. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk source code-nya, kita panggil NIS-nya. Selanjutnya berikutnya, kita akan menampilkan nama siswa. Sama nama siswa. Input nama siswa. Input nama siswa. Input nama siswa, nama panggilan ya, nama panggilan. Saya buat biar rapi. Sama di sini pun titik 2, selanjutnya tanda kutipnya titik koma, kita panggil nama variabel CIN. Nah, kita harus buat nama variabel untuk nama. Contohnya, nama variabelnya belum kita buat. Isinya apa? Huruf. Berarti kita bisa menggunakan char, selanjutnya nama. Jangkauannya contohnya 6 atau 7 boleh. Titik koma. Nah, begitu pula kita akan panggil di sini dengan variabel nama. Selanjutnya berikutnya kita akan manggil alamat input alamat siswa. Oke. Selanjutnya panggil variabelnya CIN. Nah, kita harus bikin variabel baru lagi nih. Isinya kan huruf juga. Berarti kan tipe datanya sama-sama karakter. Kalau ada tipe data yang sama, nggak usah kita deklarasi di bawahnya lagi char, cukup kita tambahkan koma. Selanjutnya nama variabelnya alamat. Jangkauannya contohnya saya buat 8. Yang singkat aja. Berarti di sini nama variabelnya adalah alamat. Selanjutnya saya akan menampilkan nilai input nilai UTS. Oke, UTS siswa. Oke, contohnya seperti ini. Panggil nama variabelnya UTS. Berarti kan di sini belum bikin variabel dengan nama UTS. Saya harus bikin variabel dengan nama UTS. Panggil juga dengan nama variabel UTS. Berikutnya out input nilai UAS. Input nilai UAS siswa. Oke. Panggil juga variabelnya. Berarti kita harus buat variabel baru dengan nama apa nih? UAS. Hurufnya huruf kecil. Oke. Ini untuk yang inputannya. Nah, selanjutnya outputnya nanti tinggal kita lanjutkan. Contohnya out setelah di input saya akan menampilkan contohnya sebagai pemisah. Nanti ada garis. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya agar nanti pindah baris, selanjutnya kan saya akan menampilkan ini nih yang akan dijadikan output. Berarti kan saya harus membuat yang namanya line new. Bisa kita menggunakan out endl agar nanti pindah baris. Selanjutnya kita membuat outputnya. Berarti kan ini fokus ke output nih.
Saya buat keterangan, ini output. Sedangkan ini input. Sampai ke bawah ini input. Mulai dari NIS, nama panggilan, alamat, nilai UTS, dan nilai UAS. Ini input semuanya. Oke. Biar kalian paham perbedaannya. Ini input, berarti kan harus diisi kasarnya. Oke, selanjutnya ke bawah ini nanti saya buat outputnya. Si out, selanjutnya nomor induk siswa adalah panggil nama variabelnya. Caranya seperti apa? Untuk pemanggilan nama variabel kita bisa menggunakan, sebelum titik koma kita bisa menggunakan tanda siku seperti ini, buka nama variabelnya itu NIS, baru titik koma. Oke, agar nanti pindah baris ke bawahnya kita tambahkan cout endl, cout endl, sikunya 2 kali ya, cout endl. Begitu pula untuk yang nama panggilan, cout kita panggil nama panggilan siswa adalah, contohnya. Oke, selanjutnya panggil nama variabelnya. Berarti nama cout endl. Oke, begitu pula yang lainnya cout input alamat siswa adalah biar nanti rata, panggil variabelnya alamat, selanjutnya cout endl untuk line new. Selanjutnya panggil nilai UTS-nya. Nilai UTS siswa adalah, contohnya. Selanjutnya panggil nama variabelnya UTS cout endl, titik koma cout endl. Terakhir kita akan menampilkan nilai UAS. Nilai UAS siswa adalah oke, seperti ini. Titik koma, sebelum titik koma panggil nama variabelnya UAS. UAS titik koma cout endl. Kalau yang terakhir sebenarnya boleh kita menggunakan cout endl atau enggak usah, karena ini sudah baris terakhir. Oke, kita coba untuk running. Sekali lagi, ini merupakan tampilan input dan output. Sampai ke bawah nih output. Coba kita compile, execute compile, ada error atau enggak? Enggak ada error. Baru selanjutnya coba kita running aplikasinya, execute run. Oke, saya tunjukkan hasil aplikasinya kurang lebih seperti ini. Oke, nomor induk siswa. Nomor induk siswa kita input 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama panggilan siswanya contohnya Joko, alamat siswanya Koja. UTS-nya contohnya dapat 76, UAS-nya dapat 80. Pas di enter nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang kita input akan sesuai dengan yang ditampilkan. Berarti ini yang input, ini output. Oke, untuk nama panggilan siswa, alamat, selanjutnya nilai UTS dan nilai UAS, ini nanti disesuaikan inputannya. Terutama untuk nama, alamat, nggak usah lengkap. Contohnya untuk nama panggilan, nama siswa, cukup contohnya Joko atau contohnya Adit dan yang lain-lainnya. Untuk alamat siswa pun nggak usah lengkap.
Nah, kenapa? Karena ini keterbatasan bahasa pemrograman Dev C++. Jadi dia hanya ngebaca satu satu kata aja gitu. Kalau ada spasi nanti biasanya error. Oke, ini kurang lebih untuk tampilannya. Contoh nih, saya coba tampilkan, saya coba running lagi. Contoh seperti ini, saya running. Mana nih? Saya share screen dulu. Oke, contohnya nomor induk siswa. Saya isi contohnya tidak sesuai atau contohnya terlalu panjang. Contohnya saya isi inputnya salah nih contohnya. Adit contohnya. Nah pas di enter akan error seperti ini. Kenapa? Karena tidak sesuai. Tidak sesuai, harusnya nomor induk siswa diisi dengan huruf, dengan angka tapi diisi dengan huruf. Oke, ini kalau berbicara tentang bahasa pemrograman. Jadi yang diinput pun harus sesuai. Yang diinput harus sesuai. Oke, ini contohnya. Nomor induk siswa, berarti tadi kan tipe datanya integer, berarti menggunakan huruf 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nama panggilan siswa, Joko Purnomo. Oke, biasanya error. Jadi dia hanya minta input satu kalimat aja. Oke, ini akibatnya kalau seumpamanya ada kendala gitu. Jadi yang alamat siswa justru dibacanya Purnomo. Jadi sekali lagi untuk bahasa pemrograman ini, jika kita menggunakan bahasa pemrograman Dev C++, bahasa pemrograman dasar ini, kita input yang sesimpel mungkin. Contoh seperti yang tadi saya contohin, nomor induk siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kan satu kalimat, satu kata tuh. Tidak boleh ada spasi. Nama panggilan siswa Adit, atau contohnya William. Alamat siswa contohnya alamatnya contohnya Cilincing. Oke, selanjutnya nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 80, enter. Oke, ini kurang lebih untuk studi kasus di materi pertemuan variabel dan tipe data. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk